Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pemupukan. Nah, jadi selama ini yang saya lakukan untuk pemupukan hanya menggunakan Ponska. Ponska baik itu yang subsidi maupun yang non subsidi untuk masa pertumbuhan ya. Jadi setiap 1 minggu sekali kita itu memberikan pemupukan. Kalau sejak dari tanam itu kita pupuk secara perlah, mulainya 1 sendok makan, dan setiap seminggu sekali itu kita tambahkan. Jadi perlahan-perlahan, yang penting kita memberikan itu rutin gitu. Kita cairkan dulu 1 sendok makan, dicampurkan dengan air kurang lebih 5 liter. Nanti kalau pohonnya udah semakin gede, nanti kita tambahkan juga. Setiap 1 minggunya itu kita tambahkan menjadi 2 kali lipat. Kalau tidak ada Ponska bisa pakai NPK, atau kalau pengen yang cepet gede bisa dicoba pakai ini, bekas cucian ikan, karena di situ ada asam aminonya, jadi cepat gede pohon itu, dan pohonnya itu nanti akan nampak hijau seger gitu. Kalau pohonnya udah gede ya kan, itu nanti kita berikan pupuk MKP sama KNO3, bisa dikocor dan juga bisa disemprot. Kalau saya sendiri lebih milih dua-duanya ya. Yang pertama itu kita lakukan pemupukan generatifnya itu kita tabur ya kan. Kita tabur untuk 3 bulan sebelum pangkas. Itu kita kasih KNO3 sedikit-sedikit aja, misal 2 sendok makan per pohon ya. Untuk pohon yang segede ini paling kita kasihnya itu kita irit aja lah, nggak perlu boros-boros, nggak perlu banyak-banyak, nanti boros kesannya ya. Kita kasih segenggam itu untuk minggu pertama. Untuk minggu keduanya kita kasih MKP kurang lebih 2 sendok makan. Jadi minggu pertama itu KNO3, minggu kedua kita kasih MKP, nanti selanjutnya minggu ketiganya itu pakai MKP tapi semprot. Jadi lebih irit ya. Tapi insya Allah kalau pemupukannya itu rutin, insya Allah hasilnya juga bagus. Yang penting dijaga pohonnya, jangan sampai terserang jamur ya. Adanya pohon buahnya itu bagus, itu karena pohonnya sehat, pohonnya bebas dari jamur. Kita lakukan setiap 1 minggu sekali, itu kita rutin penyemprotan MKP itu. Jadi kita berikan melalui daun aja biar lebih ringan pupuknya, nggak usah boros-boros, yang penting rutin aja. Jadi jauh-jauh hari sudah kita persiapkan. Kalau sudah jelang 1 bulan sebelum pangkas ya kan, itu lakukan stres air. Dan stres air itu kita jalani selama 1 bulan ya, 1 bulan. Tapi kalau pemupukan MKP-nya itu masih berlanjut. Jadi pemupukan MKP itu dilanjutin terus sampai waktu pangkasnya ditentukan. Jangan karena stres air itu enggak diapa-apain, tetap dikasih makan, cuman enggak disiram ya. Bukti dari pemberian MKP itu bisa dilihat hampir tiap hari. Yang rawat kebun itu selalu ngebuangin bunga. Nah, ini ada bunga juga. Nah,
Itu contoh kecil ya, dia keluar dengan sendirinya tanpa direkayasa, tanpa dipotes atau apa. Hampir setiap hari di sini itu ngebuangin bunga biar kita nggak kecolongan nutrisinya gitu. Jangan ada bunga sedikit dibiarkan, ada bunga sedikit dibiarkan, nanti repotnya itu saat kita pangkas pembuahan itu kita akan kerepotan karena buahnya itu habis, nutrisi pembuahannya itu udah tersedot lebih dulu kan gitu. Jadi alangkah baiknya itu kita simpan aja semua nutrisi-nutrisi itu kan. Kalau kita mau lakukan pembuahan, lakukan aja untuk serentak. Kita jaga, kita simpan nutrisinya agar kita nggak kecolongan ya. Kalau udah di stres air kurang lebih itu 1 bulan, 2 hari sebelum pangkas, 1 minggu sebelum pangkas itu kita kasih urea sedikit aja lah untuk mendongkrak nanti biar tumbuhnya matabat itu bisa serentak ya. Kalau 2 hari sebelum pangkas itu kita kasih ini air sampai benar-benar luber, sampai jenuh, siram sampai jenuh, sampai benar-benar tanah itu basah ya. Kalau ini kondisi kayak gini nggak perlu disiram karena kandungan airnya masih banyak, ini masih basah tanahnya karena sering hujan di sini. Jadi kita nggak bisa stres air yang maksimal. Kemarin yang 2 minggu pertama kemarin tanahnya sempat kering, daun sempat agak layu, tapi setelah 2 minggu itu hujan turun, jadi kita nggak bisa stres air dengan maksimal. Tapi walaupun kurang maksimal, semoga lah nanti buahnya bisa bagus kan. Yang penting nanti saat tumbuh bunga, saat tunas-tunas sudah bermunculan yang membawa bunga itu, pas waktu mekarnya itu enggak tertimpa hujan ya waktu mekar. Nah ini ada juga buah-buah yang liar. Nah ini saya lihat kan. Nah ini adalah hasil dari bunga-bunga liar yang enggak terlihat. Jadi kita itu sudah kecolongan nutrisi ya. Nah kayak gitu. Jadi kalau ada bunga-bunga liar tuh biasanya hasilnya pun nggak maksimal. Jadi pengawasan itu harus selalu diperhatikan. Jangan sampai kecolongan kayak itu tadi. Ya udah, gitu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.